Kapan lagi ALS masuk ke rumah makan Rosalia? Coba. Selamat makan. Akhirnya nggak makan santan-santanan lagi. Abang. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian tonton video ini. Jadi, pagi hari ini tuh hari Selasa, tanggal berapa sih? 13 ya. Nah, sekarang aku sudah berada di poolnya ALS Jogja. Aku baru aja sampai dari Medan naik bis ini, ALS 246. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan nonton dulu. Aku udah taruh linknya di pojok kanan atas video kalian, tinggal kalian klik aja. Dan hari ini kita akan pulang ke Malang naik City Trans. Tapi sebelum kita pulang ke Malang, kita mau bahas dulu sedikit tentang perjalananku naik bis ALS 246 ini. Jadi, perjalanan kita bersama ALS 246 ini ditempuh dengan waktu 83 jam. Jauh lebih cepat dari tripku sebelumnya naik 071. Itu dulu aku perjalanannya sekitar 111 jam, 5 hari, 5 malam. Tapi ini cuma 4 hari aja. Perjalanan yang luar biasa, tapi namanya Sumatera ya, kendalanya Sumatera saat ini adalah solarnya yang susah dan juga sekarang solar tuh dijatah. Jadi kendala kita kemarin selama perjalanan cuma solar aja sih. Dan kemarin aku ajak bis ini masuk ke rumah makannya Rosalia Indah yang ada di Subang. Luar biasa. Ini dia adalah satu-satunya bis ALS yang masuk ke rumah makannya Rosalia Indah Subang. Dan ini bis luar biasa ya, karena aku baru tahu kalau bis ini ternyata adalah bis bekasnya dari Easy Trans. Easy Trans adalah salah satu anak grupnya dari New Armada. Jadi bis ini emang luar biasa, bisa dibilang spesial lah bis ini karena buatan New Armada dan dipakai juga sama New Armada dan akhirnya sekarang dipakai sama ALS. Dia nggak pakai air suspension tapi dalamnya tuh kedap banget, nggak ada gemelodak sama sekali. Jadi perjalanan kita bersama bis ini nyaman banget. Oke, sekarang kita mau siap-siap mandi segala macam dan abis ini kita pergi ke Malang naik travel City Trans. Dan tadi pagi tuh kita finishnya jam 2 pagi di kantor perwakilannya ALS Jogja. Abis itu aku ikut ke poolnya atau garasinya ALS Jogja nih. Terus tidur di mesnya. Dan baru bangun sekitar jam 7. Dan disamperin sama warga-warga lokal. Nih, ada Jody Y. Bajunya baju Mas Adit Sayuti ya. Dan ada Mas Bowo jalan terus. Jalan kereta api. Bajunya kereta api, tapi ngontennya bis terus. Wis. Kapan kita ngebis naik ALS bertiga nih? Wah, pertanyaanmu loh. Wah. Payah ini. Aku sendiri PPO. Wah nih. Wis. Gaya banget ya. Dua-duana. Aduh, iya boleh. Ya wis, kita jadwalkan Sumatera. Akhir bulan ini. Jangan. Waduh. Gimana? Baru juga pulang naik ini. Ya nanti kalau gitu. Gak bakal bisa kalau akhir bulan. Betul. Buku terbit. Jadi dari pagi ini kita disamperin sama temen-temen nih. Makin rame nih. Nggak mandi-mandi kayaknya gitu. Gak mandi dong. Gak mandi lagi. And I've been counting days to get away, to see you again, been fighting ways to get away, to see you again.
Teman-teman, sekarang aku sudah berada di kantor perwakilannya City Trans di Jalan Urip Sumoharjo. Ini lokasinya berada di seberang Empire XX1 Yogyakarta. Di sini sudah terparkir unitnya dari City Trans. Jadi dia itu memakai unit high S. Nih, high S seperti ini ya, masih high S komuter atau high S yang lama. Dan di sini ada 2 unit. Nih, ini kalau aku lihat dari platnya, ini kan platnya L, ini platnya H. Kayaknya ini akan mengantarkan kita ke Surabaya dan ini yang ke Semarang. Jadi ada 2 keberangkatan siang hari ini. Ini dengan kode CT702 dan ini dengan kode CT512. Dan jadi buat teman-teman yang belum tahu, City Trans ini adalah salah satu member dari Bluebird Group. Bisa kita lihat dari logonya. Tuh. Ini logonya logo Bluebird, tapi kalau City Trans ini warna background dari burungnya itu warnanya kuning. Kalau Bluebird kan warnanya biru. Jadi ini adalah member of Bluebird Group. Dan kantor perwakilannya ini dia bagus banget. Dia ruangannya ber-AC, ya ada yang di dalam, ada yang di luar. Jadi kalau kalian yang merokok itu bisa tunggunya di bagian luar. Dan buat kalian yang nggak merokok bisa tunggu di bagian dalam. Itu fasilitasnya di dalam juga lengkap. Ada ruang tunggu, ada charging corner atau charging station. Kemudian ada minuman juga atau dispenser. Dan ada loketnya, dan loketnya itu bagus banget. Kemudian untuk harganya dari Jogja ke Surabaya itu harganya Rp195.000. Ini tiket yang ini salah, yang benar adalah tiket yang ini. Tuh. Rp195.000 dan kita mendapatkan snack. Ini isinya ada fitbar dan ada satu lagi snack. Terus ada air mineral juga. Nih ya, tiket aslinya seperti ini. Ya cuma gini aja sih. Tuh ada nama. Ini tanggal keberangkatannya hari ini tanggal 13 September. Jam keberangkatannya jam 1 siang. Kira-kira 15 menit lagi. Tuh. Oke. Jadi tas kita taruh di bagian belakang. Dan ini aku duduknya di nomor 7. Nomor 7 tuh ada di bagian depan. Wis. Ini boleh taruh tas ya, Pak? Oke. Nih. Nomor 7. Nah, jadi kita duduknya tuh di bagian depan. Kalau bagian depan ini kita sendirian. Ya nggak sendirian sih sama Pak drivernya. Tapi di sini tuh nggak ada penumpang lain. Cuman aku sendiri. Dan di bagian tengah ini sebenarnya ada bangku, cuma kecil. Jadi ini kita taruh snack dan juga air mineral aja. Di sini ada 2 buah cup holdernya tuh. Jadi bisa buat naruh air mineral. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Tuh. Ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Baris keempat itu ada 8 orang. 8 orang. Ada 3 orang. Di baris ketiga ada 2 orang. Dan di baris kedua ada 2 orang. Jadi totalnya ini ada 1, 3, 5, 8 orang di dalam high S ini. Dan kursinya enak loh. Sebenarnya kayaknya yang enak nih duduknya di bagian baris kedua ini sih. Karena di baris kedua ini di depannya ada buat kakinya. Jadi kalau kita duduk di sini, ini posisi duduk kita kayak gini, lega banget, dan kaki kita bisa kita taruh sini atau taruh di atas seperti ini. Enak banget ya. Ini biasa kalau nggak jajan, bukan Arkan namanya. Jadi ini kita jajan dulu. Alpukat kocok pucok Yakult. Harganya 12.000 yang medium dan yang jumbo 18.000 rupiah. Dan itu penumpangnya banyak by the way. Udah jadi. Dan ini ambigu banget sih. Dan ini kita dianterin sama Mas Syahrul. Wih, warga lokal Jogja seperti biasa. Kalau ke Jogja pasti ketemunya dia nih. Terima kasih sudah diantar. Sama sampai tujuan di etapa terakhir. Etapa terakhir. Iya. Ini badan udah nggak karuan nih. Tidur aja tidur. Kapan-kapan kalau ke Malang kabarin yo. Siap. Sun yo. Yo, hati ya Mas ya. Sampai ketemu lagi. Oke, siap. Yo. Oke, Pak. Tepat pukul 13.00 akhirnya kita diberangkatkan dari kantor perwakilannya City Trans Yogyakarta. Perjalanan dari Jogja menuju ke Surabaya ini ditempuh kurang lebih dalam waktu 3,5 sampai dengan 4 jam perjalanan. Kemudian untuk rute yang dilewati, ini kita dari Jogja lewatnya ke Kartosuro, kemudian kita masuk di gerbang tol Colomadu. Cuman normalnya sih 15 menit sampai 20. Oh, kayak ngeres toilet gitu-gitu ya. Di rest area mana, Pak? 626 guys. 626. Oke. 626A. Berarti berhentinya 1 kali tuh. Iya.
Nah, kalau saya mau turun di Bungur, mana Pak paling dekat? Gitu. Oh, Cito, bundaran itu ya? Oke. Tinggal naik Gojek deket tuh. Lanjut ke Malang kan. Lanjut Malang. Cerah cuacanya. Waktu teruslah berputar, mencintai kamu penuh rasa sabar. Meski sakit hati ini kau tinggalkan, ku ikhlas untuk bertahan. Cintaku padamu begitu besar, namun kau tak pernah bisa merasakan. Meski sakit hati ini kau tinggalkan, ku ikhlas untuk bertahan. Kau meninggalkanku tanpa perasaan, hingga ku jatuhkan air mata. Kekecewaanku sungguh tak berarah, biarkan ku harus bertahan. Oke, jadi ini yang kita naikin. Dia masuk dulu di rest area kilometer 626. Dan di sini kita bersebelahan dengan travelnya High S-nya, maksudnya High S-nya Rosalia Indah yang tadinya mau kita naikin. Nih, Rosalia Indah dari Solo ke Malang. Ini berarti keberangkatannya sekitar jam 12.15 nih dari Palur. Bisa barengan gini ya? Ini pernah dinaikin juga sama Mas Ahmad Wildani dari Solo ke Malang, tapi dia naiknya yang High S Premium, yang High S baru setelah High S komuter ini. Menarik, kapan-kapan kita coba yang Premium. Dan kalau Rosalia tuh ada liverynya kayak bisnya juga, mirip. Lucu ya, kalau High S dikasih livery. Menggemaskan. Lucu banget sumpah. Dan ini kita di sini dikasih kesempatan untuk istirahat, minum-minum dan juga sholat asar. Karena timing sholat asar nih 3:30 sore. Setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, ini kita akhirnya mau melanjutkan perjalanan kembali. Dan ini kita lagi nyari satu penumpang lagi. Ini menghilang nih satu penumpang, nggak tahu kemana. Ini kita lagi nyari-nyari, muter-muter kemana dia pergi. Udah bersisa satu penumpang lagi nih, nggak tahu menghilang kemana ini dia nih. Soalnya tadi di musola nggak ada, di toilet nggak ada. Lagi diteleponin sama pak drivernya. Dan ada yang itu apa tuh, seniman ngamen tuh namanya situ. Apapun ya, nanti sampai di tempat tujuan masing-masing. Oke, kita masuk ke dalam lagi lah, kita ngadem. Oke, akhirnya kita sampai juga. Kasih ya Pak. Kasih ya. Akhirnya kita sampai juga di City of Tomorrow Mall Surabaya. Dan ini aku mau jalan, nggak jalan sih, kayak pesan Gojek ke Terminal Bungur Asih dan melanjutkan perjalanan ke Malang. Wih, ada. Ini snacknya nggak aku makan by the way. Dan ini akhirnya aku jalan kaki aja dari Mall City of Tomorrow ke pintu keluar Bungur Asih. Karena jaraknya cuma 800 meter aja, jadi hemat lah ya, daripada naik Gojek 16.000, mending kita jalan kaki aja, hitung-hitung olahraga. Dan ini ada bis rasa sayang loh. Wow. Jadi anak kos tuh harus hemat kayak aku. Sekarang baru tanggal 13, jadi masih tengah bulan. Kalau boros, nanti tanggal 20-annya bisa makan promah tiap hari. Jadi harus hemat.
Oke, ini aku nyebrang dulu. Ini nyebrangnya agak ekstrim ya. Nggak habis-habis nih mobil yang lewat. Bisa nggak sih nyetopin bis di sini? Kayaknya nggak bisa ya, nggak boleh ya. Jadi kita harus nyebrang sana. Ketemu yang tadi, HS yang tadi, Rosalia. Sumpah nggak habis-habis dong. Ini gimana cara nyebrangnya nih? Asli. Gimana cara nyebrangnya? Nggak habis-habis. Wah, ada Restu Mulia. Nih kayak bisa nyebrang deh. Habis ras kayak bisa nyebrang. Di Surabaya mau nyebrang aja kayak harus nunggu 5 menitan gitu baru bisa nyebrang. Wah, ada ALS. ALS berapa nih? Ke Medan. 297. Weh. Itu dari Surabaya kayaknya. Kita lanjut jalan lagi. Wah ya, Surabaya sama sekali tidak ramah dengan pedestrian. Ini apa emang nggak boleh ya orang jalan kaki di sini ya? Asli. Lihat deh motor-motor tuh. Ya Allah, bang. Ini gimana caranya kalau orang mau jalan kaki? Tempat buat jalan kaki nggak ada. Mobil keluar tuh garis. Motor apalagi? Oh. Terus orang jalan kaki di mana? Cobalah tolong pedestrian dipikirkan juga. Nah, ini baru bisa jalan di sini. Tol Karanglo. Ini boleh naik nggak sih di sini? Boleh naik nggak sih? Aduh, pengen naik lagi nih. Malang. Harus naik dari pintu keluar ya kalau bis Malang ya. Akhirnya kita naik bis Menggala yang patas. Ini dari Surabaya ke Malang, tarif barunya itu Rp40.000. Alhamdulillah kita sampai juga di Malang. Ini aku istirahat dulu, besok kita hitung-hitung total biaya yang dikeluarkan selama perjalanan ya. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya selesai juga perjalananku PP dari Malang ke Medan. Dan kembali lagi ke Malang dengan perjalanan totalnya itu 9 hari di jalan. Dan sekarang aku sudah berada di kota Malang kembali. Dan kita bakalan ngitung berapa total biaya yang dikeluarkan dari Malang ke Medan, kemudian dari Medan ke Jogja, Jogja ke Malang. Jadi ini adalah total biaya yang dikeluarkan untuk apa ya, bisa dibilang kayak harusnya keluarnya segini, tapi sebenarnya nggak keluar segini. Masih banyak lagi pengeluaran yang kayaknya nggak perlu dihitung, kayak misal jajan di Indomaret sebelum sebelum Pelabuhan Merak itu kan aku jajan di Indomaret banyak ya buat makanan persediaan aku dan kru. Jadi itu nggak perlu dihitung. Jadi ini aku hitungnya total biaya tiket dan juga makan yang seharusnya aja, kayak makan normal aja sehari berapa kali, sehari 3 kali gitu ya. Sorry. Jadi ini aja yang aku hitung. Nah, perjalanan pertama itu aku mulai dari Malang menuju ke Jakarta naik bis 27 Trans. Nah, tiketnya itu saat itu harganya 360.000 sebelum kenaikan BBM. Tapi setelah kenaikan BBM itu harganya menjadi 460.000. Kemudian saat ini harganya diralat lagi menjadi 420.000. Jadi ini aku hitungnya yang aku bayar aja ya pada saat itu, yaitu 360.000. Nah, kemudian itu bisnya sampai Malang. Dari Malang sampai ke Poris Tangerang. Nah, di Tangerang, aku lanjut perjalanan naik bis Sempati Star. Bis Sempati Star itu harganya dari Jakarta, dari Tangerang ke Medan, harganya 750.000 rupiah. Kemudian, makannya dari Tangerang sampai ke Medan itu ada 9 kali pemberhentian di rumah makan, plus 1 kali aku makan sate Padang. Itu kalau kalian nonton, aku makan sate Padang di
perwakilannya atau kantornya Sempatistar Pekanbaru, itu harganya 10.000. Jadi total makan dari Tangerang sampai ke Medan itu mengeluarkan uang 349.500. 500 rupiahnya itu berasal dari makanan di rumah makan pagi sore. Kalau kalian ngikutin videonya pasti kalian tahu itu aku makan nasi telur dadar es lemon tea, itu harganya 93.500 rupiah. Makanya ada 500 rupiahnya. Jadi total makannya dari Tangerang ke Medan itu adalah 349.500 rupiah. Jadi dari Tangerang ke Medan itu sudah mengeluarkan uang sekitar 7,5 tambah 350, 1,1 juta. Ya nggak sih? 1,1 juta naik bis selama 3 hari 3 malam. Kalau kalian naik pesawat, itu harga tiket pesawat dari Tangerang, dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kuala Namu Medan, itu tiketnya 1,2 juta. Dengan waktu tempuh 2 jam 20 menit kalau nggak salah. Jadi, bis itu bukan untuk orang yang waktunya mepet, bukan untuk orang kantoran. Karena kalau orang kantoran nggak mungkin punya waktu sebegitu lamanya. Ya, even dia cuti seminggu pun, kalau waktunya habis di jalan 3 hari itu udah nggak worth it banget. Jadi naik bis itu adalah orang yang butuh banget dan juga orang yang udah time freedom. Dan juga orang gabut seperti aku ya. Jadi naik bis itu harganya nggak murah. Harganya mahal, kalau ditotal dengan makan itu keluarnya 1,1 juta kalau makan di setiap rumah makan. Jadi naik bis itu emang nggak worth it buat kalian yang ngejar waktu. Tapi buat kalian yang rumahnya sangat jauh dari bandara, terus juga nggak ada angkutan yang melewati rumah kalian kayak ya Sarolangun, terus juga kayak Muara Bungo, itu kan bandara kan jauh banget ya. Jadi ya mungkin worth it aja naik bis. Terus juga Gunung Tua, Kota Nopan, ya itu ya worth it naik bis. Tapi kalau Kota Nopan ALS ya. Ya kalau tempat-tempat yang jauh kayak gitu worth it naik bis. Tapi kalau kalian rumahnya deket bandara, ya mending naik pesawat aja deh. Karena uang yang dikeluarkan antara naik bis dan juga naik pesawat itu sama aja. Bedanya cuma 100.000 rupiah aja dari Jakarta ke Medan. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita hitung pulangnya dari Medan ke Jogja. Untuk tiketnya sendiri bis ALS itu harganya 745.000 rupiah. Cuma beda 5.000 rupiah aja sama bis Sempatistar yang kita naiki dari Tangerang ke Medan. Padahal bis ALS ini dia dari Medan ke Yogyakarta. Jaraknya lebih jauh. Tapi harga tiketnya malah lebih murah 5.000 rupiah. Berarti Sempatistar tuh mahal ya. Tapi mahalnya Sempatistar itu worth it karena dia lewatin lintas timur. Jadi lebih cepat. Waktu naik ALS itu aku jujur aja keluar uang untuk makan itu sangat sedikit dibanding naik Sempatistar. Ya nggak sedikit juga sih, itu bedanya 100.000. Waktu naik ALS itu uang makanku cuma keluar 158.000 aja. Tapi sebenarnya sama aja karena waktu di rumah makan Rosalia Indah, aku itu neraktir semua kru dari bis ALS 246 itu makan iga bakar. Itu enak banget. Semua kru harus coba makan itu karena aku yakin di Kota Nopan nggak ada. Mereka kan warga Kota Nopan ya, Mandailing Natal. Jadi aku yakin di sana nggak ada iga bakar. Jadi aku mau neraktir mereka karena mereka pasti susah untuk mau makan itu. Karena susah nyari iga bakar di Medan itu, di Kota Nopan pasti susah nyarinya. Makanya ketika di Subang, aku mau mereka makan itu. Dan akhirnya di situ aku bayar 192.000 rupiah buat makan ber-6. Jadi 5 iga bakar, 1 chicken katsu itu harganya 192.000 rupiah. Murah banget kan? Di rumah makan Rosalia Indah itu iga bakar harganya per porsinya kalau nggak salah 55.000, tapi aku nggak boleh bayar full karena kebetulan manajernya Rosalia Indah tuh ngelarang aku bayar sebenarnya, tapi aku paksa gimana caranya aku harus bayar karena nggak enak dong setiap ke situ aku nggak bayar. Jadi aku paksa gimana caranya buat bayar, tapi ternyata didiskon doang sama Pak Ipong, itu manajer dari Rosalia Indah Subang Rest Area. Jadi total aku bayar 192.000 rupiah. Dan itu nggak usah dihitung. Pokoknya yang dihitung itu makan dari Medan sampai ke Yogyakarta itu cuma 158.000 rupiah aja.
Jadi totalnya dengan tiket 745.000 tambah 158.000 ya sekitar 900.000 rupiah dari Medan ke Yogyakarta. Lebih murah dibanding waktu naik Sempatistar yang keluar uang sampai 1,1 juta. Karena waktu naik ALS di beberapa rumah makan aku nggak boleh bayar. Kebetulan yang punya rumah makannya kenal aku. Karena aku pernah datang saat aku naik ALS 388 dari Malang ke Medan. Jadi aku nggak boleh bayar di rumah makan keluarga Singkut, kemudian di Pucuk Daun, kemudian di rumah makan Grafika Gombong, terus ya pokoknya ada beberapa rumah makan yang aku nggak boleh bayar sama mereka. Tapi overall rumah makannya ALS itu jauh lebih murah dibanding rumah makannya yang disinggahi bis Sempatistar. Karena rumah makannya ALS ini rata-rata ya punya dia sendiri atau punya yang kerjasama atau keluarga gitu. Jadi harga-harga makanan di rumah makannya ALS itu jauh lebih murah, jauh lebih enak, dan airnya rata-rata itu bersih. Jadi hampir di semua rumah makannya ALS itu kita bisa mandi di sana. Cuma satu aja setauku itu rumah makan yang airnya kurang bagus, itu ada di Singkut. Selain itu kayaknya airnya bagus deh. Iya, airnya bagus semua. Cuma di Singkut itu aja yang airnya kurang bagus. Itu di antara Sumatera Selatan dan juga Jambi. Di situ aja yang airnya nggak bagus. Sisanya airnya bagus. Kemudian dari Jogja ke Malang itu aku naik Travel City Trans Hi-S. Itu harganya 195.000 rupiah. Kemudian itu kan dari Jogja ke Surabaya ya. Dari Surabaya ke Malang naik Patas Menggala itu harganya 40.000 rupiah. Oke, jadi sekarang kita totalin aja semuanya. Jadi total uang yang dikeluarkan untuk tiket dan juga makan dari Malang ke Medan dan juga dari Medan ke Malang itu totalnya adalah 2.597.500 rupiah. Jadi itu adalah tiket dan juga makanan pokok atau makanan yang memang harus kita makan selama perjalanan dari dari Malang, Medan, Malang. Seperti itu teman-teman. Itu belum termasuk jajan-jajan, belum termasuk mungkin kalau kalian perokok, kalian harus beli rokok selama 9 hari perjalanan. Kemudian belum termasuk dengan vitamin-vitamin, terus juga kemudian belum termasuk dengan kayak beli kabel-kabel charger. Aku kemarin ada beli kabel charger. Terus belum termasuk makan-makan di kapal, belum termasuk traktir temen. Jadi emang aku sih kemarin kira-kira habisnya sekitar 4 jutaan ya. Aku hitung-hitung habisnya sekitar 4 jutaan. Tapi pokoknya itu ya tadi yang aku bilang 2.597.500 rupiah. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan misal dari Malang ke Medan atau dari Jakarta ke Medan PP, ya kira-kira siapin uang segitu ya, 2.500.000-an. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Ini terima kasih banget buat semua teman-teman yang udah ikutin perjalananku dari Malang ke Medan, ke Malang lagi. 10 episode, itu luar biasa. Kalau ada kalian yang ngikutin dari part 1 sampai part 10, aku terima kasih banget. Aku nggak tahu ya, mungkin video kayak gini bakal lebih banyak lagi di channel ini. Karena jujur aja aku lebih suka bikin video kayak gini. Jadi kayak keluar seminggu nggak pulang gitu di jalan, habis itu bisa istirahat setengah bulan gitu. Aku lebih suka bikin video yang seperti ini dan jalan-jalan seperti ini karena jauh, nggak cuma di Jawa aja. Karena di Jawa kan emang ya begitu-gitu aja, cuma jalan tol doang. Tapi memang di Jawa itu adalah kiblat dari perbisan Indonesia, jadi mau nggak mau emang kiblatnya emang di Jawa. Tapi aku lebih suka jalan jauh seperti ini, ke Sumatera atau ke Sulawesi atau ke Kalimantan gitu, karena vibes-nya tuh beda ketika kita berada di tanah kelahiran kita sendiri sama kita berada di tempat orang gitu. Di tempat orang kita bisa belajar gimana caranya mengatur emosi kita, melatih kesabaran kita, lebih banyak bersyukur akan keadaan kita sekarang, lebih banyak ngelihat orang-orang dengan segala hal di kehidupan mereka. Jadi emang aku lebih suka perjalanan jauh seperti video-video
sebelumnya itu, yang 9 part sebelumnya. Aku lebih suka kayak gitu, karena apalagi ALS ya, ALS Sempatistar bis-bis ke arah Sumatera Utara sana sampai Aceh, itu kalau kita bersama mereka itu kita bener-bener ngerasain bagaimana perjuangan mereka dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka, yang mereka tuh harus di jalan seminggu nggak pulang-pulang, terus juga menanggung sedemikian banyaknya nyawa penumpang mereka, barang-barang mereka. Itu bikin kita tuh makin bersyukur akan hidup, dan bikin kita tuh jangan banyak ngeluh deh di hidup gitu ya. Mereka aja di jalan, belum lagi trouble, belum lagi kehabisan uang solar, belum lagi kelaparan di jalan, ngantuk segala macam, tidur nggak nyenyak. Itu mereka lakuin selama seminggu di jalan gitu. Jadi kalau aku sih emang perjalanan jauh seperti itu bersama orang-orang yang sama, kayak naik ALS, kayak naik Sempatistar tuh mengajarkan aku buat lebih banyak bersyukur dan jangan sering-sering mengeluh akan keadaan kita, karena banyak orang di luar sana yang keadaannya mungkin sedang sulit, lebih sulit dari kita. Kayak kemarin kan yang aku naik Sempatistar, kalau kalian nonton videonya itu part 3 atau part 4 gitu, itu kita lagi hujan badai, suspensi belakangnya bocor atau pecah, sampai pecah gitu, sampai anginnya bener-bener habis. Dan mau gak mau krunya itu semua berempat harus mandi hujan buat ngegantiin si suspensinya itu. Jadi luar biasa sih. Jadi apa ya, menurutku kurang-kurangin mengeluh lah di hidup, kurang-kurangin mengeluh, banyak-banyakin bersyukur. Kemudian lebih sering melihat orang-orang yang ada di bawah kita, mungkin hidupnya lebih keras dari kita. Itu kita harus banyak-banyak ngelihat orang yang kayak gitu supaya kita lebih bisa, mungkin teman-teman banyak yang hidupnya udah enak dan lupa dengan orang-orang yang di bawah kita itu. Ya harus lihat kayak yang gitu sih, karena kalau nggak gitu kita bakal ngerasa di atas awan terus. Nggak boleh, kalau kita ngerasa di atas awan, ada saatnya kita bakal jatuh. Dan ketika kita jatuh, kita nggak tahu gimana caranya buat bangkit lagi. Dengan ngeliat-ngeliat orang yang kayak gitu, kita tuh bakal bisa bertahan dengan apa yang kita sudah kerjakan, kita sudah punya. Kadang kan kita kalau udah punya kerjaan suka ngeluh, kerjaan gue capek, kerjaanku capek, kerjaan saya capek. Ya kurang-kurangin kayak gitulah, dengan cara melihat orang-orang yang kerjaannya jauh lebih keras. Mereka luar biasa struggle buat menghidupi mereka, buat menghidupi keluarga mereka. Dan aku mendapatkan itu semua ketika aku ngebis jauh, terutama naik ALS, naik Sempatistar. Itu aku dapetin semuanya, dan emang bikin hidupku tuh kayak ya udahlah, kita tuh ngapain sih kayak hidup harus pamer-pamer, hidup harus glamor, hidup harus hedon. Kayaknya nggak perlu deh, kayak sederhana aja udah cukup gitu loh. Makan di mana aja bisa, makan berapapun harganya bisa. Jadi banyak yang bisa aku dapat dari perjalanan jauh dengan orang-orang yang sama. Apalagi kalau kita naiknya bis yang trouble terus gitu ya, itu benar-benar melatih kesabaran, melatih emosi, melatih mental. Apalagi dulu waktu 2 tahun, 3 tahun lalu aku pernah naik bis ALS dengan nomor 071. Itu mogoknya sampai 15 kali, ngeremnya blong di Solok. Itu turunan terus remnya blong. Wah luar biasa sih. Itu hal-hal seperti itu yang banyak memberiku pelajaran gimana caranya menjalani hidup yang lebih baik, gimana caranya banyak-banyak bersyukur. Salah satunya adalah dari mereka. Makanya tuh aku kenapa setiap lihat bis ALS di jalan itu aku respect banget sama mereka, hormat, respect lah pokoknya aku. Aduh, mungkin gitu aja ya video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin dari part 1 sampai part 10. Aku terima kasih banget, dan kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, insya Allah aku akan bikin video ini setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali. Kita bakal ngetrip jauh seperti ini. Kalau kalian suka, kalian komen di kolom komentar ya. Dan kalau kalian punya cerita tentang bis ALS atau bis Sempatistar seperti yang aku naikin, kalian juga bisa cerita di kolom komentar. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah ikutin Sumatera Trip kali ini. Sampai bertemu kembali di Sumatera Trip selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.